Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya, Naula Fatihatul Ulia, dalam program Ngaji Yuk. Nah, sesuai program kita hari ini ya, Ngaji Yuk. Jadi pembahasan kita atau tema kita ini berkaitan dengan ngaji ya, atau agama Islam ya. Karena kita ngajinya agama Islam tentunya. Baiklah, narasumber kita hari ini juga tentunya yang paham dengan agama Islam. Jadi kita sudah mendatangkan seorang narasumber dari dosen FAI Umat. Pasti teman-teman penasaran kan siapa narasumber kita hari ini? Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang Pak di Kaum Podcast. Ya, selamat datang. Ya, bagaimana tadi naik tangga dari lantai 1 ke lantai 4? Ya, mungkin beda-beda pengalaman ya, karena postur juga mempengaruhi fenomena. Saya agak-agak naiknya tadi itu agak ini ya, ngos-ngosan. Ya, olahraga ya Pak, olahraga Ya. siang-siang ini. Mumpung ya berat badan kayaknya ya mempengaruhi. Tapi dosen FAI juga kan, jadi biasa turun naik tangga nih di sini. Iya, alhamdulillah olahraga juga kita. Di KPI juga ngajar Pak? Ya, di KPI alhamdulillah sudah berapa tahun ya di sini? 2 tahunan lebih lah. Oh, udah lama. Berarti pas saya selesai, pas saya udah selesai baru Bapak masuk sini ya, Iya, karena kita sempat nggak ketemu waktu itu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih mengenai pembahasan kita, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman supaya teman-teman tahu nih siapa sih narasumber kita hari ini gitu. Silahkan Pak. Iya, oke tadi sudah salam dari MC ya, selamat siang buat teman-teman ataupun salam-salam ke kaum podcast ya, kaum podcast Ya, FAI atau FAI ini program FAI yang punya podcast ya? Nggih, podcastnya FAI. Salam buat kaum podcast yang station yang langsung on hari ini. Ya mudah-mudahan podcast ini terus berlanjut Amin. dalam memperjuangkan intelektualisme peradaban di umat ya, tentang khususnya di FAI. Nama saya kan sudah disebut tadi, belum ya? Belum Pak. Oh belum. Oke, nama saya Ahsanur Rijal. Sebenarnya ada gelarnya juga sebetulnya, tapi gelar konvensional itu belum nasional, gelar lokal lah gitu ya. Gelarnya Kiha. Kalau di Kutub Timur itu Kiha itu Al-Quran dan Hadis. Jadi saya alumni untuk riwayat pendidikan saya mulai dari SD itu di Mujur, kemudian MTS dan Madrasah Aliyahnya saya merantau mondok ya, sehingga dapat topi hitam ini juga bagian dari legacy mondok waktu itu. Setelah itu juga saya mondok juga, setelah itu di Lombok Timur di Anjani selama 4 tahun mondok, sekaligus saya kuliah di Institut Agama Islam Hamzah Wadi di Lombok Timur. Di Pancor ya Pak? Ya, itu sudah berapa tahun jadinya mondok itu ya? Dari 6 tahun tambah 4 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Besar-besar di pondok. Iya, besar di pondok ya. Alhamdulillah besar juga sekarang, sampai sekarang masih besar itu ya. Ya pasti orang bayangin dulu gimana mondoknya Bapak ya, tapi tetap sama. Jadi tetap besar sampai sekarang, mudah-mudahan tetap besar gitu. Nah, setelah itu lanjut S1 sudah selesai jadi Mahat sama S1-nya itu bareng selesai. Jadi di Mahatnya itu kita menimba ilmu agama ya, maksudnya ilmu-ilmu tafsir, balaghah, mantek, nahwu sharaf dan sebagainya. Nanti di kuliahnya itu kita mengimplementasi, mencoba untuk menegasikan antara atau mentransformasi ilmu-ilmu yang ada di Mahat itu ke kuliah dalam bentuk yang administratif gitu, maksudnya dalam bentuk aturan-aturan kampus yang semestinya. Jurusannya apa Pak waktu S1-nya? Jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Oh, KPI. Sama. Ya. Untuk pengalaman sih sebenarnya kalau KPI itu dulu karena minoritas Masih jarang. masih kurang dan peminatnya masih kurang. Tapi saya yakin bahwa kurangnya itu disebabkan karena
masih kurang dieksplorasi, ya, belum Masih banyak belum. dikembangkan gitu. Atau belum, istilahnya mungkin belum tahu Masih banyak lebih belum. dalam bagaimana KPI itu sebetulnya. Nah, akhirnya saya mencoba memilih itu yang jarang, kemudian buku juga, akses buku kan agak kurang kalau seandainya Iya, karena apa ya, peminatnya kurang ya otomatis itu. di Lombok aja jurusan KPI itu masih jarang ya. Masih jarang, dan itu kan animo masyarakat mengenai KPI itu kan masih dianggap sekolah podium gitu ya, sekolah istilahnya tidak perlu kuliah, ya bisa hanya praktik-praktik. Artinya jurusan tarbiyah pun bisa, PAI misalkan bisa ceramah, ya dia juga KPI gitu. Tetapi sebetulnya bukan itu. Padahal Bukan ada hanya nilai itu. lebihnya ya. Ya, ada nilai lebih yang kemudian bisa dibuktikan gitu. Ya sepertinya itu ya Kemudian dari S2-nya di mana, Pak? S2. Setelah itu saya tertarik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tapi di situ ada yang dilematis dan ada romantisme sebetulnya. Kenapa Antara memilih S2 dengan dulu kalau di timur itu kan tradisinya bukan, jadi karir itu bukan dilihat dari jenjang jenjang apa namanya, jenjang birokrasi atau jenjang administrasi pendidikan misalkan. Yang dilihat itu adalah sejauh mana struktur di masyarakat. Misalkan kalau kita jadi tuan guru, itu jalurnya langsung ke Madrasah As-Salatiyah. Ya, itu jalur itu entitas atau sematan masyarakat yang tidak bisa, itu sudah konsensus ya kalau kita bahasakan. Kalau pakai Habermas itu sudah komunikasi konsensus istilahnya itu, atau istilahnya itu tindakan komunikasi. Jadi sudah terjadi kesepakatan. Ya, antara saya ke Mekah atau saya ke Jogja saat itu. Jadi pilihannya itu, mau jadi tuan guru atau mau jadi mau jadi pengajar atau Dosen. mungkin saya belum terbayang dosen itu ya, pengajar gitu, pengajar ya. Nah itu dilematis karena kalau mau jadi tuan guru ya Anda harus ke Mekah. Iya, harus ke Kalau luar negeri ke ya. Mekah ya kau jadi tuan guru. Ya begitu anunya, konsensus yang sudah membudaya di masyarakat. Nah saya di Jogja itu yang ngambil KPI juga di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lanjut KPI lagi. Lanjut KPI lagi ya, karena memang ada satu ungkapan sih sebenarnya ya, ungkapan yang mungkin menohok juga untuk diri saya pribadi. Saya mengistilahkan kalau pakai teori logika itu, ya tidak ada dosen KPI kalau tidak ada mahasiswa KPI. Iya, Nggak bisa benar. kita mau jadi dosen KPI kalau kita tidak jadi mahasiswa KPI. Ya ujung-ujungnya adalah nanti mereka akan lintas jurusan, lintas prodi, ya. Maka linearisme itu tidak terbentuk. Jadi kontinuitas pengetahuan itu kan harus dari tahapan-tahapan. Nah itu salah satu karena jarang pemilih KPI, kemudian tidak mungkin juga nanti dosen KPI karena tidak ada mahasiswa KPI, kan nggak mungkin. Nah makanya saya lanjutkan ke KPI, dan ada yang menarik juga nanti mungkin kita lanjutkan lebih lanjut lagi. Ada yang menarik juga di perjalanan S2-nya. Ya perjalanan dari KPI S1 dengan KPI 2 itu ada dua hal yang menarik sekali nanti untuk dikupas sebagai ilustrasi atau sebagai pandangan bagi adik-adik misalkan mahasiswa yang masuk di dalam jurusan KPI. Nah di situ ada istilah tobat akademik saya di situ. Bukannya tobatun nasuha, saya ada tobat akademik nanti di situ. Ternyata ada hal yang harus dikupas. Mungkin di podcast ini bisa berlanjut ke depannya. Bisa dikeluarkan di sini. Iya, baik. Untuk ini apa namanya, kan Bapak itu punya karya-karya artikel jurnal ya. Boleh tahu nggak judul-judul yang pernah dibuat oleh Bapak itu apa aja? Oke, saya pribadi itu lebih banyak pada tema-tema dekonstruktif sebetulnya. Konstruktivis sama dekonstruktivis. Ya, maksud saya konstruktivis itu
penelitian yang baru, yang tema baru, yang kemudian walaupun itu agak maraton kita mencari tema apa materi-materi, referensi dan sebagainya. Tetapi saya tertarik di memang begitu ya hidup saya itu ya. Perjalanannya saya suka sesuatu yang mungkin di luar offside ya. Bisa dikatakan di luar dari mainstream. Saya suka yang ekstrim gitu. Ekstrim dalam artian lebih lawan menantang arus, gitu ya. menantang. Ya. Ya, Biar begitu. seru emang yang lebih Biar menantang. seru. Karena orang kalau fakultas dakwah pasti bicara efektivitas program ini, program itu, atau dai Strategi ini, dai dakwah itu, gitu ya. Atau peran ustadz ini atau gerakan dakwah gitu, lebih ke situ. Nah, saya tertarik di filsafat komunikasi dan filsafat dakwahnya. Yang saya tertariknya apa di beberapa tulisan itu kan memang ini masih kecil-kecil tulisannya. Pertama, saya nyoba menulis politik tuan guru dan politik media saat itu. Ya, memang ada kisah, ada latar belakangnya juga gitu. Karena kita lihat antara politik dengan politikus dengan dai itu terpisah. Contoh lah kalau di NTB itu kan ada Tuan Guru Bajang dulu. Ya. Bisa diingat di flashback kembali. Tuan Guru Bajang itu kan 2 periode ya Mbak ya. Oh ya saya lupa ini sebelum ke situ kayaknya perlu Mbaknya belum kenalan ya tadi ya. Udah di awal tadi kan. Oh sudah, oke. Untuk komunikatif sih, sekedar mempress kembali ya para kaum podcast. Oke, kita kembali. Tuan Guru Bajang itu dulu politikus, tapi awalnya adalah dai. Beliau itu ulama. Nah, ini kan dari dai kemudian politikus itu kan dianggap politisasi jamaah kalau kita lihat secara secara kasat mata gitu. Maksudnya kita lihat tanpa mendalami bagaimana latar belakang beliau ke situ. Nah, tetapi pertanyaan besarnya adalah sejak kapan politik itu dipisahkan dalam agama gitu. Ada lagi dalam komunikasi politik itu kan ada istilah politik identitas dan lain sebagainya. Politik itu ya transportasi gitu. Nah, akhirnya saya mencoba bagaimana kalau seandainya saya teliti ini. Karena Tuan Guru Bajang kan go nasional ya ketika beliau jadi gubernur itu. Nah, bagaimana dengan fenomena tuan guru lain ya? Apakah menolak politik atau justru menjadi simbolisme politik gitu. Simbolisme politik artinya kan tuan guru punya jamaah nih. Punya jamaah. Nah, otomatis kan sudah punya suara. Hierarki politik itu kan begitu. Kalau kita sudah menjadi otoritas tertinggi, maka kita harus akan menguasai. Politik agensi. Kita agen politik jadinya itu. Nah, saya tertarik di situ. Nah, kebetulan di Jokowi dan Prabowo saat itu kan memang ada yang menarik di situ. Prabowo dipegang oleh oleh kaum Islamisme ya. Maksudnya di situ ada gerakan-gerakan 212 dan lain sebagainya. Nah, sementara Jokowi itu diisukan PKI dan sebagainya. Tetapi di situ ada Tuan Guru Bajang gitu. This a new idea. Saya ini kayaknya menarik ini. Nah, makanya endingnya adalah yang menang itu justru di Lombok itu yang menang itu Prabowo. Nah, maka pertanyaan besarnya adalah di mana posisi hierarki Tuan Guru? Padahal udah punya jamaah nih. Kok yang menang media nih? Maksudnya media dalam artian media sosial sudah merambah. Kok bisa? The power of media itu ternyata dibuktikan. Tuan Guru bisa hilang, bukan hilang tapi pudar. Dalam dunia politik pudar hierarki itu. Nah, saya tulis itu Tuan Guru dan Tuan Guru versus politik Tuan Guru versus politik media. Itu memang menantang ya. Iya, menantang itu. Menantang sekali. Ya. Kemudian kalau yang lain, tema yang lain apa juga? Ada juga, memang tulisan saya masih banyak di laptop sih anunya.
tema-tema, tapi masih di sekitar Tuan Guru. Tapi mungkin nih tema yang paling menarik gitu yang pernah Bapak buat gitu, mungkin sebagai tesis atau artikel itu apa? Ya, kalau artikel kan yang tadi Tuan Guru, politik Tuan Guru versus politik media. Kemudian ada lagi niaga dan islamisasi di Lombok. Ya, kapan Tuan Guru itu mulai berdakwah? Dan sejak kapan Tuan Guru disebut Tuan Guru? Iya. Dan siapa yang pertama kali menyemati istilah Tuan Guru? Iya ya, kadang kita nggak kepikiran Iya. buat itu. Dan Ustadz dan Tuan Guru itu bagaimana kontestasinya? Nah itu saya Perbedaannya tertarik di apa istilah-istilah itu. Misalkan ini gini loh Mbak, saya bisa jadi Tuan Guru tidak? Ya. Nah ini menjadi bisa juga Tuan Guru itu dari bisa terah, saja gitu. dari keturunan Mbak. Oh, Bisa jadi Tuan Guru itu dari keturunan atau dari misal bapak kita Tuan Guru, anaknya insya Allah ya anaknya ada potensi jadi Tuan Guru. Nah sekarang bapak saya bukan Tuan Guru. Nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam kajian Muslim Society. Kebetulan saat itu ada yang nulis juga sih. Saya terinspirasi dari Dr. Muhammad Said juga. Beliau peneliti di Jepang saat itu. Beliau mempresentasikan tentang politik Tuan Guru atau istilahnya Tuan Guru and Agency, power and agency. Dia bicara tentang bagaimana Tuan Guru sebagai agen politik dan sebagai kekuatan pergerakan Islam. Nah itu ada yang menarik, nanti kita bahas genealogi dan terminologi Tuan Guru ya. Nah ujungnya adalah saya teliti tentang apa tadi, politik Tuan Guru dan politik media. Terus selanjutnya adalah Islam dan bom modernitas. Itu tapi artikel kecil itu ya, tidak jurnal. artikel aja. Ya, itu juga bicara tentang bagaimana dekarismatisasi Tuan Guru ketika masuk Islam. Berarti sebagian Islam besar baru. pembahasannya tentang Tuan Guru gitu. Iya, tapi masih tetap objeknya ada kaitan dengan Tuan Guru juga. Artinya peran. Apakah perannya bisa berubah atau bagaimana ketika masuk Islam, gaya Islam baru, Islam perkotaan. Gaya Islam baru maksudnya seperti Islam Salafi misalkan, atau Islam kota itu yang dia tidak punya Tuan Guru, dia tapi punya ustadz. Nah, apakah itu akan berubah otoritasnya? Nah, itu yang membuat saya tertarik Mbak, dan menantang. Gitu. Berarti emang suka nyari tema yang menantang gitu ya. Ya mumpung punya ya, energi besar nih. Ya, berarti badan semangatnya besar. masih luar biasa ya Pak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa. Kemudian masih ada lagi nggak nih? Tesisnya yang mungkin sekarang kita bisa bahas itu Tuan Guru dan media sosial. Oh itu tesis kemarin buatnya tentang Tuan Guru dan media sosial. Nah menarik ini, apalagi studi kita fenomenologis sekarang di era modern gini semua serba media sosial ya. Siap. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kan ada juga yang bukan orang Lombok nih. Biasa istilah Tuan Guru itu kan sering kita dengar di Lombok Pak. Ya, Nah Pak Dilan nih masih bingung Tuan Guru itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Seperti tadi kan disebutkan apa sih bedanya antara Tuan Guru dengan Ustadz Ustadz, gitu. kiai gitu kan. Iya. Atau Silahkan, tengku. Karena banyak banget gitu. Oke, dalam kajian sejarah itu ada yang meneliti, termasuk itu putra terbaik Lombok juga ya, Profesor Jamaluddin, itu menulis tentang Islam di Lombok. Kemudian Dr. Muhammad Said juga menulis itu. Jadi dua sosok ini menginspirasi saya untuk lebih, tapi dalam term yang lain. Ya. Saya lebih menelitinya itu adalah teori pesan, teori komunikasi. Kalau beliau lebih ke sosiologi agama atau filsafat dan sebagainya. Saya lebih tertariknya ke komunikasi sebenarnya. Bagaimana Tuan Guru setelah ada istilah-istilah otoritas agama baru, maksudnya misalkan kayak Ustadz, yang kita kenal kan Ustadz Felix Shaw, kemudian ini yang milenial nih, Ustadz Felix Shaw, terus Ustadz Adi Anan Hidayah. Attaqi. Padahal di depan rumahnya ada Tuan Guru. Ya, di sini kan terjadi redefinisi, ya, maksudnya pendefinisian ulang. Oke, dari dua karya itu Pak Jamal
Jamaluddin itu lebih menekankan bahwa tuan guru itu asal katanya ke tuan dan guru. Ya. Tuan dan guru. Tuan itu siapa, guru itu siapa. Ya, bisa kita definisikan itu secara leksikal, satu kata-kata gitu. Nah, kalau kita lebih studi historitas, studi sejarah, kata tuan itu, ya, kalau kita lihat dari prakolonialisme, ya, atau kalau pas terjadi masa kolonial dulu, kata tuan itu kan bisa bermakna tuan tanah. Ya. Jadi orang yang simbolnya adalah atau interpretasi kita terhadap istilah tuan itu adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya Kedudukan hierarki, tinggi. ya, orang yang punya hegemoni, orang yang punya dominansi, otoritas, power dan sebagainya. Dulu yang terkenal di zaman Belanda itu kan tuan tanah, makanya ada company, ada ini. Tuan tanah itu lebih didengar loh daripada. Nah, ada yang mengatakan juga tuan untuk memberi otoritas atau simbolisme terhadap tuan itu pakai peci putih. Peci putih itu simbol hierarki sebetulnya. Untuk membedakan bahwa yang belum berpeci putih bahwa dia bukan tuan. Dia bukan memiliki otoritas, wewenang dalam agama. Urusan agama itu sudah dititip oleh masyarakat, menitip ke tuan guru. Nah, berlanjut, definisi itu berlanjut ya. Prof Jamal memberi pendapat baru bahwa kalau kita ingin jadi tuan guru, ya mohon maaf, bukan kau. Kalau kita ingin jadi tuan guru, kita harus berangkat ke Mekah dulu. Kan mau haji dulu baru disebut tuan. Ya, haji dulu, kemudian sekolah di Mekah Al-Mukarramah di Madrasah As-Saulatiyah, itu biasa. Itu rata-rata ilmuwan-ilmuwan ulama-ulama kita di Lombok itu lulusan Al-Anfanani. Yang Al-Anfanani yang apa namanya, lulusan Lombok, berangkat ke Mekah, pulang-pulang pasti disebut tuan guru. Tuan guru. Ya, karena itu memang sudah semata masyarakat mengenai istilah tuan guru. Nah, tapi di tempat lain, Mbak, itu beda juga. Beda lagi. Kalau di Medan itu, ya, tuan guru yang disebut tuan guru adalah orang-orang yang fokus terhadap orang-orang ini, maksudnya pimpinan-pimpinan agama yang fokus terhadap tema-tema tarekat gitu. Yang bertarekat. Berarti di luar juga ada istilah tuan guru. Ada, di Medan itu ada istilah tuan guru, tetapi istilahnya beda gitu. Genealoginya beda. Maksudnya genealogi itu asal usulnya berbeda. Nah, bedanya di Lombok adalah kalau di sana itu tuan guru itu disebut adalah orang-orang yang ahli agama tetapi fokus terhadap dunia tarekat atau fokus terhadap tema-tema tarekat. Misalkan sebagai murabbi, kan itu istilah tarekat itu. Ya, kalau di Medan istilah murabbi, istilah suluk, atau orang-orang yang memang menjadi pimpinan di dalam menuju ke ma'rifatullah, kan itu bahasanya. Nah, itu kalau di sana istilahnya tuan guru. Tuan guru juga. Ya. Nah, kiai beda. Kiai itu memang orbitnya di Jawa gitu kan. Tapi ada kiai juga di Lombok. Beda itu definisinya. Kiai di Lombok itu ya yang mengawali zikir ya kalau di kampung-kampung ya. Kayaknya di kota kayaknya zikir-zikir ini ya, tahlilan dan sebagainya, kita berbeda pendapat soal itu. Nah, cuman istilah itu ada kiai. Nah, kalau di Jawa kan beda. Kiai itu ya harus ahli agama, kemudian kurang lebih kayak tuan guru di Lombok begitu. Iya. Jadi begitu ya anunya. Nah, timbul istilah ustaz. Nah, ustaz ini kan istilah turos sebetulnya, istilah dari perkitaban. Ya, al-ustaz, ad-duktur, itu kan biasa di Mesir itu. Yeah. Ya, al-ustaz Jalaluddin misalkan, Taqiyuddin As-Subki, atau istilahnya Tajuddin As-Subki. Al-ustaz itu istilahnya al-ustaz, seperti Syekh Ali Jum'ah al-ustaz. Nah, istilah ustaz di Lombok di era modern ini beda istilahnya itu. Yeah. Nah, kalau di kota itu biasa ustaz, tapi di kampung itu kalau ustaz itu di bawah tuan guru. Tuan guru. Jadi tuan guru di bawah tuan guru itu ada ustaz.
Nah, jelas tugas agamanya beda ini. Hmm. Ya, Ustadz itu ya cukup dia hanya azan, ngajar anak ngaji. Ngaji. Tapi untuk di undang-undang itu ini menurut mayoritas maksud saya. Mungkin ada di tempat Kebiasaan lain. juga kan. Iya, kebiasaan. Mungkin ada di tempat lain, tapi berbeda dengan on air-nya Tuan Guru beda dengan on air-nya Ustaz. Kalau on air Tuan Guru itu ya bisa bisa lintas teritori di wilayah-wilayah lain. Iya, Misalkan benar. dari desa satu ke desa lain, bahkan ke satu kabupaten ke kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur. Tapi kalau Ustadz Seputar radarnya ya ya sekitar udah, kampungnya aja biasa ya. Oke, ngajar ngaji, ikro gitu. Tapi kalau Ustadz punya pondok pesantren itu pertanyaan besar itu di Iya, kutub tengah. rata-rata orang kalau nanyain pondok pesantren, oh ini tuan gurunya siapa gitu Iya, biasanya kalau iya, ada di gitu. pondok pesantren. Mm-mm. Kebiasaan pertanyaan orang gitu. Oh, di pondok pesantren ini tuan gurunya siapa gitu. Biasanya kan gitu. Bahkan lebih hanunya Mbak tadi panggilannya apa Mbak? Mohon maaf ya Mbak. Panggil Jaola gitu. Mbak Ola ya Mbak. Yang menarik lagi Mbak Ola itu ada terminologi baru. Bisa juga Tuan Guru itu selain dia dari terah atau dari keilmuan, dia juga lahir dari iklan politik. Ya sampai gara-gara baliho dia disebut Tuan Guru gitu. Ya, ada gara-gara baliho istilahnya itu tiba-tiba gitu atau tidak terstruktur, artinya tidak secara sadar hanya menulis Tuan Guru, akhirnya Namanya viral. Setelah populer ya udah Tuan Guru. tetap jadinya dapat gelar tuan guru. Iya. Tapi memang secara sentralistik memang Tuan Guru itu ya harus ke Mekah, bisa agama minimal mampu membaca kitab kuning. Kemudian kalau dulu beda, dulu kalau istilah-istilah tradisional itu Tuan Guru itu harus sakral, harus sakti, harus karomah itu. Kalau istilah-istilah dulu ya bisa bisa ya biasalah yang gaib-gaib itu ya metafisis ya. Tapi ya itu kalau sekarang itu justru Tuan Guru itu harus ke Mekah, bisa kitab kuning, punya pondok pesantren, punya istri gitu. Punya istri Berapa? mohon maaf itu bukan, ini kayaknya tema baru ya. Enggak bercanda, Ya, bercanda. punya ya haruslah itu tema baru, punya istri ya. Masalah punya istri 1, 2, 3 itu ya bukan hanya Tuan Guru ya, Semua orang. Ustadz dan lain sebagainya juga ada yang tapi itu perlu didiskusikan juga mengenai syarat-syarat menjadi Tuan Guru. Iya. Nah, punya pondok pesantren, punya sudah ke Mekah, sudah songkok haji, ya jelas songkok putih itu sebagai simbol. Kemudian punya pondok pesantren, kemudian punya jamaah, majelis taklim.